Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar akuntansinya ya. Oke, hari ini tema yang mau kita bahas itu tetap tentang penyusutan aktiva tetap, tapi di sini kita menggunakan metode hasil produksi. Ya, ini adalah metode yang ketiga yang mau kita bahas. Nah, di sini contoh soalnya juga sama, saya ambil contoh soal yang sebelumnya, tapi di sini ya diperkirakan ya. Jadi ini kan harga belinya itu 260 juta, biaya angkutnya 300.000, biaya pemasangannya 250.000. Kemudian di sini mesin itu diperkirakan digunakan selama 12 tahun dan menghasilkan 30.000 pieces ya, kue. 30.000 pieces kue. Nah, desain itu juga diketahui selama di akhir tahun ke-12 itu ada diperkirakan itu dapat dijual dengan harga 60 juta. Nah, untuk menghitung bagaimana menghitung penyusutan aktiva tetap dengan metode hasil produksi, kita juga sama ya, harus menghitung terlebih dahulu yang namanya harga perolehan mesin itu berapa. Nah, di sini harga perolehan mesin itu kita hitung dengan cara menjumlahkan harga mesin, biaya angkut, dan biaya pemasangan mesin. Nah, setelah itu diperolehlah 260 juta 550.000 sebagai harga perolehannya. Kemudian kita melakukan tahap berikutnya, yaitu melakukan pencatatan pada saat kita melakukan pembelian mesin tersebut. Nah, di sini jangan lupa tanggalnya kita buat tanggal 1 Mei 2022, kemudian kita mendebitkan mesin dan mengkreditkan akun kas dengan nominal masing-masing itu sebesar 260 juta 550.000 rupiah. Nah, kalau sudah masuk ke tahap kedua, kemudian kita lanjut ke tahap ketiga, di mana di sini kita akan melakukan perhitungan, yaitu perhitungan beban penyusutan per produknya. Nah, jadi karena kita akan menghitung menggunakan metode hasil produksi, berarti kita harus hitung dulu berapa beban penyusutan per produknya. Oke, di sini kita bisa lihat ya rumusnya. Beban penyusutan itu sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu, kemudian dibagi taksiran total produksi dihasilkan. Nah, di sini data yang kita peroleh sebelumnya ya dari soal ya, di sini kan sudah dikasih tahu harga perolehannya berapa, juga sudah dikasih tahu di sini berapa pieces ya atau berapa produk yang dapat dihasilkan selama 12 tahun tersebut. Nah, kemudian juga diketahui di sini bahwasanya ada nilai sisa ya, nilai sisa atau nilai residunya itu sebesar 60 juta rupiah. Nah, kalau kita sudah tahu data-data tersebut, kemudian kita akan menghitungkannya dengan memasukkan ke dalam rumus yang sudah kita ketahui. Nah, di sini sudah kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, nanti dengan dengan begitu kita akan bagi dia ya. Jadi 260 juta 550.000 dikurang 60 juta dibagi dengan jumlah total produksi yang dihasilkan itu sebanyak 30.000 pieces kue. Ya, ini untuk selama 12 tahun. Nah, kemudian nanti kalau kita sudah bagi, ternyata dapatlah per piecesnya itu atau per produksinya itu nilai penyusutannya sebesar Rp6.685. Nah, kalau kita sudah tahu ya berapa nilai penyusutannya per produk atau per piece hasil kue, maka tahap berikutnya ini kita coba menghitung beban penyusutan untuk tahun 2022. Jadi nanti masalah berapa produksi yang dihasilkan per tahunnya itu tergantung juga ya beberapa yang dihasilkan oleh perusahaan masing-masing gitu ya kan. Nah, kalau misalnya nanti katakan saja di PT BMA ini menghasilkan 1.700 pieces ya kue di tahun 2022, maka kita ngitungnya seperti begini. 6.685 ini adalah nilai penyusutan per pieces.
kemudian kita kalikan dengan jumlah hasil produksi di tahun 2022 itu adalah 1.700. Maka kalau kita kalikan, kita akan mendapatkan total beban penyusutan itu sebanyak Rp11.364.500 ya. Ini jumlah totalnya. Oke. Nah, kalau sudah tahu nih ternyata tahun 2022 itu jumlah beban penyusutannya sekian gitu ya. Baru kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melakukan pencatatan jumlah penyesuaiannya. Ya. Kalau misalnya ini kita contohkan pada tahun 2022 ya. Jadi kita buat tanggalnya 31 Desember 2022, kemudian kita bikin di sini debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Masing-masing nanti nominalnya itu sebesar Rp11.364.500 ya. Oke, ini untuk yang tahun 2022. Untuk mengetahui ya beban penyusutan mesin ini setiap tahunnya ya selama 12 tahun itu kita bisa menggunakan yang namanya tabel penyusutan mesin. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada kolom tahun ya, hasil produk, kemudian beban penyusutan, akumulasi penyusutan, kemudian kolom nilai buku. Nah, di sini ada hasil produk. Hasil produk ini tergantung berapa produksi yang diperoleh atau yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi bisa berbeda-beda setiap tahunnya, tidak sama gitu ya, tergantung ya berapa produksi yang dihasilkan. Nah, jadi di sini diperkirakan saja ya. Ini soalnya diperkirakan saja di tahun 2022 itu 1.700, 2023 itu 2.100 dan seterusnya ya. Ini yang pasti jumlah totalnya itu selama 12 tahun harus sebanyak 30.000 hasil produk. Jadi dia harus 30.000 hasil produk. Nah, di sini berapa saja di setiap tahunnya sudah diuraikan ya. Nah, totalnya itu yang pasti selama 12 tahun itu berjumlah 30.000 hasil produk. Nah, kemudian untuk menghitung beban penyusutannya ini, kita akan mengkalikan jumlah hasil produk pada tahun tersebut dikalikan dengan nilai penyusutan per produknya. Nah, per produknya itu berapa? 6.685. Ini diperoleh dari perhitungan yang sebelumnya kita sudah lakukan. Nah, kemudian kita kayak hitunglah. Untuk tahun 2022 ini kan ada 1.700 produk yang dihasilkan. Berarti kita kalikan dengan nilai nilai penyusutan per jamnya per produknya itu 6.685. Maka nanti hasil beban penyusutannya itu adalah Rp11.364.500. Kemudian nanti nilai ini kita akan masukkan ke kolom akumulasi penyusutan. Nah, untuk mengetahui berapa nilai bukunya di tahun 2022, kita kurangkan ya, kita kurangkan dari 260 juta 550.000 dikurangkan dengan 11.364.500 rupiah. Maka akan diperolehlah hasilnya seperti berikut, ya kan? Nah, kemudian untuk tahun 2023 ya kita lihat berapa hasil produksinya 2.100. Berarti 2.100 ini kita kalikan dengan 6.685 dan dapatlah hasilnya 14.030.500 rupiah. Nah, kemudian untuk menghitung akumulasi penyusutannya, kita tambahkan beban penyusutan tahun 2023 dengan akumulasi penyusutan di tahun 2022. Maka hasilnya nanti sebesar 25 juta sekian. Nah, untuk memperoleh nilai buku di tahun 2023, kita kurangkan dari harga perolehan dengan akumulasi di tahun 2023. Maka dapatlah jumlahnya 235 juta sekian rupiah. Nah, begitulah adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, cara kita menggunakan perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan metode harga produksi ya, hasil produksi. Dengan metode hasil produksi. Nah, di sini
apa namanya, kalau kita sudah selesai menghitung yang sampai 12 tahun, yaitu 2033, maka nanti kita akan menemukan hasil nilai buku yang tersisa itu memang sebesar 60 juta rupiah. Oke? Baik adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, BMA yakin pasti adik-adik semuanya sudah paham dan sudah merasa jelas dengan cara perhitungannya, dan pasti nantinya juga tidak akan bingung lagi. Baik adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan yang ingin disampaikan terkait dengan metode ini, dan sampai ketemu lagi dengan materi-materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.